Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini senang saya kembali bisa memandu Anda kawan. Saya Fitriana Ayu untuk pukul 5. Semoga semuanya juga dalam keadaan senang dan juga sudah bersyukur ya hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah bisa menghirup udara sejuk, kemudian bisa kembali melanjutkan aktivitas dan tentunya dengan keluarga yang insya Allah selalu memberi dukungan kita beraktivitas dalam hal apapun ya. Termasuk beberapa di antara Anda yang sudah dalam perjalanan, hati-hati selalu fokus kawan, jaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan Anda. Sambil mendengarkan dialog Fajar pagi hari ini, Anda harus membagi fokus dengan benar ini ya, karena materi pagi hari ini juga masih menarik seputar mengambil hak orang lain atau mengambil harta orang lain begitu, yang menjadi pengingat di antara kita dan bagaimana untuk menyikapi semua itu. Kemarin kita ngobrol seputar mencuri harta berupa kendaraan gitu ya, motor, mobil dan lain sebagainya. Sekarang mencuri tanah. Nah, karena nih pernah saya dengar juga ceritanya, tapi masih samar-samar. Kita perdalam bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak berat suaranya. Semoga selalu sehat. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Saya dulu ya aja tiba-tiba ditakar. Iya, kalau Ustadz Mim juga sehat ya Ustadz. Alhamdulillah sehat luar biasa. Semangat, Allah Akbar. Allah Maha Besar, Masya Allah. Ustadz, waktunya kita ngaji, waktunya cerita-cerita lagi Ustadz. Iya, Alhamdulillah. Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah gitu ya Ustadz ya, insya Allah, menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang namanya godaan itu selalu ada ya Ustadz ya. Betul. Apalagi setan kan ada saja. Kalau nggak kita kuat, kalau nggak kita tebalkan gitu ya. Iya. Pernah dengar cerita juga Ustadz saya itu, tapi kok ya samar-samar gitu tentang mencuri tanah. Itu yang seperti apa sih Ustadz? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Tiada kata yang paling indah untuk memulai pertemuan pagi hari ini kecuali ucapan Alhamdulillah atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita hingga pagi hari ini kita bisa berjumpa, bersua meskipun kita berada di mana saja. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat semuanya. Ya Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, ya saya punya banyak kawan, punya banyak jamaah ya. Memang kisah cerita tentang mencuri tanah ini sepertinya loh ya. Sepertinya loh juga tidak kalah maraknya dengan mencuri sepeda motor kayak cerita-cerita yang setiap hari kita dengarkan di Suara Surabaya Mbak Ayu ya. Kok ya tenornya mencuri gitu ya Ustadz. Iya. Ya, Ustadz, ya. Ini makanya harus sering kita ingatkan bahwa mencuri ini suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, sangat dilarang oleh Allah, menjadi pantangan yang harus selalu kita ingatkan. Jangan sampai mencuri, termasuk mencuri tanah. Ada sabda Rasulullah Muhammad SAW yang kita jadikan renungan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Salimin an abihi radhiyallahu anhu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'in aradina. Rawahul Bukhari. Artinya dari Salim dari bapaknya radhiyallahu an, dia berkata Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengambil sesuatu sebidang tanah dari bumi yang bukan haknya, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai 7 bumi. Hadis riwayat Bukhari. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, ya saya dulu pernah mendengar cerita juga dari seorang adik ipar saya itu ya. Ada orang itu memang pekerjaannya ya istilahnya maklar tanah itu Mbak Ayu ya. Ya maklar tanah lah paling gampang istilahnya ya. Broker lah paling kerennya ya.
itu ya sukanya gitu dia, sukanya begitu dia. Jadi kalau misalnya ukuran sebut saja 10 kali 20 gitu ya, dia bisa bikin ukuran 12 kali 21 kan itu. Itu misalnya begitu. Misalnya misal aja itu. Sehingga ada sejengkal tanah, sejengkal paling kan berapa senti gitu aja Mbak ya misalnya itu. Itu sudah disebut oleh Rasulullah, itulah praktek. Dan ini cerita adik saya waktu itu ya, dia sampai meninggal itu baru ketahuan ketika meninggal itu ya, sampai kemudian harus dilakukan suatu tindakan agar yang bersangkutan bisa masuk di dalam kuburannya gitu ya. Tentu ceritanya sangat perih lah kalau disajikan di sini. Tapi itu jelas bahwa hukuman bagi setiap orang yang melakukan perbuatan mencuri tanah itu, sebagaimana Rasulullah sebutkan di sini, dia akan dibenamkan sampai 7 bumi. Jadi dibelesno itu Pak, dimasukkan ke dalam bumi, dihimpit di bumi itu sampai 7 bumi. Artinya sudah sangat pedih bahwa ketika kita ya, ini kawan-kawan kita yang bisnis di properti tentunya Mbak Ayu ya, mari kita hati-hati dan betul-betul menjadikan ukuran tanah ini sebagai komitmen profesional kita, bukan sekedar untuk kepentingan bisnis, tapi juga menjadi komitmen dakwah kita, komitmen keimanan kita. Bahwa kalau kita jual beli tanah itu ya ukurannya yang pas, berapa lebar, berapa panjang ya, itu pastikan tepat. Jangan sampai lebih kurang, biasanya nggak ada Mbak Ayu ya. Pasti lebih. Ya, ukurannya dilebihkan atau dikurangkan ya, pokoknya kudu pas. Kenapa? Sekali lagi ini adalah haknya orang. Sama dengan pencuri-pencuri yang kemarin. Barang siapa yang mencuri, Allah akan menghukumnya. Kalau hukum di dunia tidak bisa menjangkau dia, hukum Allah tidak akan pernah bisa kita ingkari. Pasti. Hukum Allah itu pasti. Entah tetap dihukum oleh Allah ketika di dunia, dan yang lebih berat lagi, hukumannya nanti di akhirat. Terus gak peduli, di akhirat urusan meneh. Ini masalahnya kemudian. Bahwa kenapa orang mau melakukan perbuatan sejahat ini, ya karena keimanannya tidak dimasukkan di dalamnya. Keimanannya tidak dijadikan komitmen hidupnya. Sehingga ya semaunya dia. Ya tadi itu dibilangnya jawabannya ya, terus nanti akhirat urusan nanti, misalnya gitu. Itu persoalan yang pokok sesungguhnya. Setiap orang muslim apabila menanggalkan iman ketika dia bertransaksi, ketika dia menjalankan kegiatan muamalahnya, niscaya dia akan tercerabut dari keimanannya. Buktinya seperti itu. Ketika dia harus bertanggung jawab, jawabannya ala Ustaz, urusan gampang. Nauzubillah min dzalik kan? Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah, yang yang bisnisnya dekat-dekat dengan tanah ini. Kenapa sih tanah ini kan kita nggak bisa buat tanah ya Mbak Ayu kan ya? Oh, nak pabrik tanah kan nggak ono. Ini kan miliknya Allah, ini kan miliknya ciptaannya Allah. Allah gelar saja di muka bumi. Kemudian kita disuruh memanfaatkan, terus kemudian kita jadikan lahan untuk kehidupan. Kemudian dengan gagah beraninya dia mengklaim ini milikku, dan kemudian dengan sombongnya dia semaunya sendiri, tidak mengikuti hukum-hukum Allah kan itu. Maka niscaya Allah akan sangat marah dengan orang-orang yang seperti itu. Sehingga apabila kita berada di dalam transaksi ini, kemudian kita dengan bangganya melakukan pencurian seperti ini, sekali lagi kawan, kita berada di dalam jebakan dosa yang sangat besar, tipuan iblis yang sangat menjerumuskan kita, karena ancamannya tidak ringan. Juga di sabda yang lain Rasul juga bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudhu ahadun shibran minal ardi bi ghairi haqqihi illa tawaqahu Allahu ila sab'i
aradina yaumal qiyamati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Jadi apa sih yang menjadi kebanggaan kita kalau berhasil mengelabui orang dalam jual beli tanah atas ukuran yang kita transaksikan? Kenapa? Karena kerugian yang akan kita dapatkan itu tidak sebanding dengan nilai tanah yang berhasil dijual atau dialihfungsikan atau dipindahkan haknya. Ancamannya begitu berat. Ya memang apa istilahnya, mencuri tanah ini kan nggak gampang kelihatan Mbak Ayu ya, dibanding mencuri yang hanya lainnya orang ya. tertentu ya Ustadz ya yang tahu ukurannya. Benar. Bahkan tiba-tiba ada sertifikat ganda itu kan ya. Betul. Setelah beberapa tahun kemudian, loh ini ternyata sudah dicuri, sudah diganti dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik kan itu. Karena ancamannya begitu berat. Nah, bagaimana agar tidak melakukan itu? Ya sekali lagi, jangan pernah menanggalkan iman dalam setiap transaksi yang kita lakukan. Karena hanya dengan iman itulah ukuran yang telah kita transaksikan itu tepat kita berikan. Apa saja kan kalau sudah transaksi itu kan mesti ada unsur iman, ada unsur profesional kan itu. Profesional saja tidak cukup ternyata kan. Sehingga kalau sudah tidak ada iman ya, ini data bisa dimanipulasi dan seterusnya ya. Dokumen bisa naudzubillah min dzalik. Kalau kita dengerin cerita-cerita juga pernah ada yang on air di Suara Surabaya kan, bagaimana mereka tertipu ya, bagaimana mereka dibohongi oleh maklar-maklarnya itu kan. Jadi kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, kita lindungi diri kita lindungi keluarga kita. Jangan sampai kita kita jual beli halal, jual beli itu halal. Tapi begitu kita mengingkari, membohongi, menipu, kemudian tidak jujur ya dengan transaksi yang kita telah lakukan, maka berdosalah kita. Dan rezeki yang kita nikmati, rezeki yang kita harta ya, bukan rezeki ya, harta yang kita peroleh bukan harta yang penuh berkah. Harta itu yang akan menjadi fitnah. Entah dari mana saja nanti akan datang kepada kita ujian-ujian, kesulitan-kesulitan hidup. Sekali lagi kalau disiksa di dunia, enaklah. Yang disiksa sangat kita takutkan ya dibanding siksa di akhirat. Iya kan? Sehingga dia bisa punya peluang bertobat kan. Ternyata aku salah kan, setelah disiksa misalnya di dunia ya Allah saya salah, bertobat dia. Tapi kalau enak-enak saja kan Mbak Ayu, nyuri sekian, tambah akeh, modusnya berulang kali dan dia tidak ketahuan, semuanya seolah-olah ya memang kalau enggak gitu enggak dapat untung. Akhirnya jadi gitu pikirannya. Itu siksaan yang berat nanti akan dihadapi di akhirat. Coba dihimpit bumi ping 7 lho, kaya apa wong kecepet lawang kaya angel lorone ya. Blowok gitu aja sakit ya Ustaz ya. Itu dimasukkan ya Allah. Dihimpit bumi loh. Ya mau ancaman apa lagi? Ancaman apa lagi yang akan membuat kita berkomitmen dengan janji kita, dengan transaksi kita, kalau bukan komitmen keimanan? Sulit. Wong iki tanah, ya apa caranya saya beli tanah, masa kita juga mengukur ke sana kemarin kan juga tidak kan. Wis percaya kan mesti gitu, ada unsur kepercayaannya lah. Kepercayaan itu kan pasti dibangun oleh keimanan. Kalau keimanan kita tidak kokoh, keimanan kita tidak kuat, bahkan kita malah tidak beriman kita ketika bertransaksi, ya wassalam lah. Akan mudah sekali kita melakukan kesalahan sengaja, bahkan melakukan penipuan. Itu kan sebuah pelanggaran. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, ayo kita berkomitmen, komitmen profesional dan komitmen keimanan, agar semua transaksi yang kita lakukan, apalagi untuk urusan pertanahan, kita betul-betul kuat kita pegang, karena tanah ini bukan milik kita. Tanah ini milik Allah. Kita hanya menempati. Kita tidak pernah bisa buat tanah.
Kita hanya bisa membuatkan sertifikatnya saja. Dan kita tidak pernah mengubah statusnya tanah itu sesungguhnya kayak apa, kan juga tidak pernah. Ya berdasarkan tulisan itu saja, dan kemudian kita menganggap itu tanahku. Nah, itu kemudian kita sok-sokan, maka dari itu kita harus merundukkan hati, kita berendah hati di hadapan Allah bahwa tanah ini miliknya Allah. Maka dari itu kita kelola dengan baik, kita transaksikan dengan transaksi yang tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat buat kita Insya Allah hartanya makin halal gitu ya Ustadz ya. Enak gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, meneduhkan Ustadz pagi hari ini. Semoga bisa menjadi pengingat siapapun di antara kita kawan ya, ketika ada di urusan apapun, transaksi apapun itu. Saya kepikirannya yang kecil-kecil atau yang sehari-hari dekat dengan kita juga Ustadz ya. Penjual di mana toko kelontong gitu kan, itu juga sangat berpengaruh juga ya Ustadz ya. Alhamdulillah, semoga makin menguatkan kita menyertakan iman di setiap transaksi. Demikian kawan dialog Fajar untuk pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.